Kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita. Pagi tadi kita telah memahami apa yang hendaknya kita baca, kita ucapkan ketika masuk rumah. Yakni paling tidak kita membaca Bismillah. Kalau dapat kelanjutannya bagus. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Bismillahi walajana wa bismillahi kharajana wa anallahi rabbina tawakkalna. Panjang lebar rasanya telah kita jelaskan. Maka pada malam hari ini kembali kita lanjutkan. Itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sebagai hadis sahih. Tercantum sebagai hadis nomor 5094. Bunyinya adalah dari Ummu Salamah, istri Nabi. Semoga beliau Allah redai. Kata beliau, Ummu Salamah, Ummul Mukminin, tidaklah keluar Nabi daripada rumahku, melainkan beliau rafa'a tarfahu ila sama, melainkan beliau mengangkat pandangan mata beliau ke arah langit. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Mari kita pahami. Kemarin kita memahami salah satu yang akan dibaca ketika luar rumah. Itu ketika mau berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sekarang ada lagi yang lain. Kata Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidaklah beliau meninggalkan rumahku atau tidaklah beliau keluar daripada rumahku, melainkan beliau mengangkat pandangnya ke arah langit. Betul-betul mengangkat pandang ke arah langit. Menongak ke atas. Lalu beliau bacalah ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar supaya jangan aku sesat, adillah, atau udallah, disesatkan. A'udzu bika an adillah, aku berlindung kepadamu agar supaya jangan aku sesat atau disesatkan. Au azillah, au uzallah, tergelincir atau digelincirkan. Au azlima, au uzlama, berbuat zalim atau dizalimi. Au ajhala, berbuat jahil atau dijahili. Berbuat bodoh atau dibodohi. Ini hadis sahih. Mari kita pahami satu persatu. Kita tidak perlu lagi menjelaskan apa makna Allahumma, apa makna a'udzu, sudah berkali-kali kita jelaskan. Untuk itu kita langsung saja kepada intinya. Yakni berlindung, meminta perlindungan kepada Allah. Pertama, daripada sesat. Adillah, aku sesat. Sesat di sini, sesat menyimpang daripada petunjuk. Atau tidak berdasarkan petunjuk.
setiap kali ke rumah, jangan sampai kita ini, ya kita katakan, setiap kali kita keluar rumah, pastilah kita ini akan bergaul dengan sekian banyak orang. Dan kita akan mengerjakan berbagai macam persoalan dan urusan. Jangan sampai ketika kita bergaul, mengerjakan suatu urusan atau berbagai macam problem dan masalah, jangan sampai sesat, salah, tidak berdasarkan petunjuk dan pedoman, menyimpang daripada tuntunan Allah, tuntunan syariat, namanya adillah. Aku sesat. Intinya, ketika nanti aku berada di luar rumah, di tempat kerja, ketika bergaul, bersosialisasi, bermuamalah, berintegrasi dengan orang lain, atau sedang mengurusi berbagai macam masalah dan urusan, aku berlindung kepadamu ya Allah, agar jangan sampai aku itu adillah, sesat. Sesat, lawannya petunjuk. Berarti jangan sampai aku melaksanakan perbuatan ini, pekerjaan ini, tidak berdasarkan petunjuk, menyimpan daripada tuntunan yang benar. Berarti ini kejahatan diri ini. Atau udal, disesatkan. Apa makna disesatkan? Karena pandainya orang berbicara, merayu, menggoda, membujuk, atau menjadikan sesuatu yang tidak benar menjadi benar dalam pandangan kita. Salah menjadi betul. Karena pandainya orang mengemas, pandainya orang berbicara, dihiaskannya berbagai macam hiasan-hiasan, sebenarnya menipu, memperdaya, sehingga kita tersesat. Namanya udallah, disesatkan orang. Kebanyakan kita yang polos, kita yang jujur, kita yang lurus-lurus saja, lurus-lurus tabuang saja. Itu sering kadang-kadang tanpa pertimbangan, tanpa pikir panjang, kita bisa disesatkan orang, dikicu, ditipu, dibelokkan, sehingga kita melakukan pekerjaan, perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk kebenaran. Namanya udallah, disesatkan. Berarti kita sebagai objeknya. Apakah itu manusia atau setan? Karena kedua-duanya berpotensi, berpeluang untuk menyesatkan kita daripada jalan yang benar, daripada yang lurus, daripada tuntunan. Bedanya, setan yang berbangsa manusia, dia berhadapan langsung dengan kita, nampak di kita, bisa kita indra. Dia berkata, berbicara, terdengar di kita, atau berbisik, terdengar di kita. Tapi yang satu lagi, setan yang satu lagi, jin, dia di dada kita, yuwaswisu fi sudurinas, di dada kita. Maka si khannas berbisik-bisik di hati kita, si Anas berbisik-bisik di telinga kita. Kedua-duanya, kalau sama-sama setan, dia pasti akan menyesatkan kita kalau kita tidak betul-betul berpegang di jalan lurus. Ini yang kita minta kepada Allah. Ketika keluar rumah nanti, di tempat kerja, di pasar, sedang menghadapi persoalan, urusan, dan apa sajalah. Berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita sesat atau disesatkan. Disesatkan oleh dua makhluk ini. Kalau aku sesat, berarti aku tidak mengerjakan ini sesuai dengan tuntunan dan petunjuk. A'udzubika an adilla au udalla. Satu. Yang kedua, au azilla au uzalla. Azilla. Apa itu azilla? Secara bahasa, dia itu terambil, terpakai untuk terpelesetnya kaki. Terpelesetnya kaki, tergelincir namanya. Sehingga jalan kaki itu tidak benar lagi. Lalu lama-lama dipakai untuk istilah
orang tersesat, tergelincir daripada yang lurus, yang benar. Seperti ayat fa'azallahumas syaitanu, azalla, menggelincirkan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa karena bujuk rayunya, bisik-bisiknya, tipu dan perdayanya. Disamakan dengan terpelesetnya kaki. Kalau kaki terpeleset, orang jatuh, orang terjerembab, orang sudah menyimpang, terpeleset jalannya, tidak benar lagi jalannya. Maka di sini maknanya adalah au azillah, atau aku tergelincir, terpeleset. Kemana terpeleset? Terpeleset ke arah maksiat, ke arah yang salah, ke arah yang tidak benar, ke arah yang menyimpang, ke arah yang tidak engkau redai, ke arah yang tidak sesuai dengan tuntunanmu ya Allah, sengaja atau tidak sengaja. Di dalam perjalanan kita keluar ke tempat tujuan atau kemana kita hendak menuju, jangan sampai kita tiba di kaki terpeleset daripada jalan sehingga menyimpang. Itu kaki, tapi yang dituju sini bukan kaki. Jangan sampai kita nanti dalam melakukan apapun terjerumus, terpeleset ke arah maksiat, ke arah dosa, ke arah pelanggaran, ke arah yang menyimpang, ke arah hal-hal yang tidak benar, ke arah hal-hal yang tidak Allah redai, yang tidak sesuai dengan petunjuk dan syariat. Azillah, aku tergelincir, aku terpeleset. Kenapa? Ya begitulah. Kalau kita dalam dalam pergaulan, bisa saja kita karena bujuk rayu, bisik-bisik, pergaulan teman segala macam, bisa saja kita terarah, tidak terarah jalannya lagi, tidak lurus jalannya lagi, terpeleset sama dengan kaki, tidak hati-hati berjalan, ceroboh, kalau bahasa Minangnya rumbu-rumbui saja, atau cocoh-cocohi, tanpa perhitungan, tanpa pikir panjang, tergulut-gulut, tergesa-gesa, akhirnya kita terpeleset jalannya, tiba di kaki, tiba di tindakan, tiba di perbuatan, bukan terpeleset kaki lagi, terpeleset ke arah yang tidak benar, ke arah yang salah, ke arah yang menyimpang, ke arah maksiat, ke arah hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Azillah. Jadi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azillah au uzalla, atau digelincirkan, dipelesetkan. Yakni kita dipelesetkan, digelincirkan kepada arah yang tidak benar. Lantaran kelalaian kita, lantaran kecerobohan kita, lantaran kita tidak hati-hati dan waspada. Lalu kita dipelesetkan, digelincirkan kepada arah yang tidak benar, arah yang salah, menyimpang, tidak sesuai dengan tuntunan, melanggar syariat. Karena kita tidak hati-hati, sama dengan berjalan. Berjalan kalau tidak hati-hati, bahasa kitanya berjalan itu mengangak-ngangak, mencangak-cangak saja, tidak memperhatikan jalan. Tiba berjalan, tidak nampak nanti batu yang akan terantuk kita, tidak nampak lubang, tidak nampak duri, tidak nampak jalan buruk, atau tidak hati-hati, tidak waspada. Nah, itu gampang kita terpeleset, tergelincir, tiba di kaki. Tentu begitu pula tiba di perbuatan, tiba di tindakan, tiba bagaimanapun kita melakukan sesuatu. Kalau tidak hati-hati waspada, bisa saja kita digelincirkan, disesatkan. Nabi Adam saja berhasil si setan menggelincirkannya. Karena memang setan memang kerjanya tukang gelincir. Maka siapapun yang menggelincirkan orang, menyesatkan orang, menyimpangkan jalan orang pada jalan lurus, kan setan namanya. Bukan iblis. Kalau iblis sombongnya, angkuhnya, bangkangnya, durhakanya, menintang. Tapi kalau setan adalah
kerjanya sudah berimbas kepada orang lain. Itu beda iblis dengan setan. Mula-mula namanya iblis. Kena menentangnya, kena durhakanya, kena bangkangnya, kena angkuhnya, kena sombongnya, kena dengkinya, iblis dia. Tapi ketika dia sudah membalas sakit hati dendam kesubahnya, ingin pula supaya orang lain tergelincir sesat, namanya setan. Kita tidak akan menjelaskan ini panjang lebar. Kita kembali lagi. Jadi an azilla au uzalla. Mengelincirkan atau digelincirkan. Selanjutnya au azlima au uzlama, atau aku berbuat zalim atau dizalimi. Ringkasnya zalim atau dizalimi. A'udzubika min an akuna zaliman au mazluman, kira-kira begitu. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar jangan supaya aku berbuat zalim atau dizalimi. Apa itu kezaliman? Apa itu zalim? Yang jelas inti zalim itu kan sudah jelas kita. Meletakkan sesuatu, memperbuat sesuatu, wad'u syai' fi ghairi maudhi'i. Melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu, memperbuat sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Zalim. Zalim kita kepada diri. Zalim kan dibagi-bagi ya. Sekarang kita berikan au azlima, atau aku berbuat zalim. Berbuat zalim berarti berbuat pelanggaran, berbuat dosa, atau melakukan sesuatu lain teraniaya lantaran kita. Zalim bagi tiga, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, zalim kepada diri. Zalim kepada Allah berarti kita menentang Allah, tidak patuh, tidak taat, maksiat, durhaka kepada Allah, seperti Nabi Adam. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nanti doanya Rabbana zalamna anfusana. Zalim itu melanggar. Zalim itu berbuat maksiat. Zalim itu tidak taat. Zalim tidak patuh. Itu namanya zalim kepada Allah. Puncaknya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Zalim kepada makhluk lain, itu melakukan tindakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau kesakitan atau terganggu. Kapan saja kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang lain rugi, menderita, sakit, terganggu, tidak nyaman, tidak senang, tertipu, terpedaya dan selamanya, namanya kita zalim kepada makhluk. Inilah kezaliman yang tidak akan dibiarkan nanti di akhirat, pasti dituntut. Ketiga, zalim kepada diri, melakukan tindakan-tindakan mengakibatkan diri kita yang mengalami penderitaan. Tiga zalim. Berlindung kepada Allah, setiap keluar rumah jangan sampai berbuat zalim. Zalim kepada Allah kah? Zalim kepada makhluk kah? Atau menzalimi diri. Di mana intinya sama, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa namanya dosa itu zalim? Karena mestinya kita sebagai makhluk Allah mentaati aturan Allah, melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya. Kita langgar berarti kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau dizalimi. Atau dizalimi. Diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kita mengalami tindakan penganiayaan, penderitaan yang dialami, dan segala macam. Namanya zalim. Dizalimi. Zalim atau dizalimi. Kita cepatkan saja, waktu sudah hampir habis. Yang terakhir, au ajhala au yujhala alayya. Au ajhala, atau aku berbuat jahil, berbuat bodoh tanpa ilmu. Jahil itu kalau ilmu. Berbuat suatu kebodohan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat tidak berdasarkan ilmu. Jahil namanya. Atau dibodohi oleh orang lain. Kalau dibodohi orang lain, jelas mana kita ongoknya itu. Berbuat bodoh, berbuat jahil,
Atau kita diperbodoh lantaran kita tidak berilmu. Kata orang wak, di otak orang wak, di lodi orang wak. Nggak ada berilmu, bisa orang terkicu, bisa orang tertipu, bisa diatu orang, diatu ada mencoka bau, diatu. Nggak ada berilmu. Kalau bahasa orang wak kan, nan bodoh makanan nan cadia. Nan bungkuk makanan saruang. Nan bodoh makanan cadia. Nan lalu makanan nan jago. Sianan bodoh dimakan orang cadia. Sianan lalu dimakan orang nan jago. Lah rugi nak makan durian. Lalu. Jangan sampai diperbodoh lantaran berilmu. Jadi kita jangan sampai nanti tiba di luar lantaran kita tidak berilmu diperbodoh orang. Alih otak orang. Atau perangah sebadan. Namanya yujahala alih. Dijahili. Keempat hal ini. Setiap keluar rumah. Berarti begitu luar biasa ajaran agama kepada kita. Dituntun kita berdoa. Karena kita makhluk yang lemah. Ilmu kita terbatas. Kita tidak tahu apa rencana makhluk lain kepada kita. Ketika kita keluar rumah, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Ada apa nanti di tempat kerja, di tempat yang kita tuju, apa nanti akan berlaku, apa yang akan terjadi, apa rencana orang kita tidak tahu. Makanya sebelum keluar rumah, Nabi SAW, beliau mengajari ini kepada kita. Beliau saja sudah begitu. Pertama, beliau memandang ke langit. Kita juga harus seperti itu. Tandanya kita minta ke atas, kepada yang maha tinggi dan yang berada di atas. Lalu bermohonlah, berlindung kepada Allah dari empat ini. Kemarin sudah kita sampaikan, kenapa kita berlindung? Karena ada suatu bahaya. Bahaya itu tidak bisa kita hadapi. Jadi, Allah memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita. Baru kita selamat. Dua jenisnya. Berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri sendiri. Dan kejahatan makhluk lain. Min syururi anfusina. Wa min sayiati a'mal. Jadi diri kita berpotensi untuk berbuat buruk. Pertama, menyesatkan, aku sesat, menggelincirkan, berbuat jalim, berbuat bodoh. Itu kejahatan diri namanya. Syurur anfusina. Itu kejahatan diri kita sendiri. Nanti kejahatan makhluk lain kepada kita. Nah itu dia tadi. Disesatkan, digelincirkan, dizalimi, dibodohi. Kedua hal ini, setiap keluar rumah, betul-betul bersungguh-sungguhlah minta kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi dari kejahatan diri dan kejahatan makhluk lain kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita hafal doa ini, tapi usahakanlah untuk menghafalnya karena kita butuh dengan ini. Butuh sekali setiap kali rumah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim supaya dijaga dan dipelihara. Kedua, memohon kepada Allah untuk dilindungi daripada mara bahaya kejahatan yang kita takuti. Dan tidak ada yang bisa memelihara kita daripada kejahatan yang empat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Semoga ada faedahnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.